berkumpul dengan saudara seiman, memuji memuliakan-Mu, beribadah kepada-Mu. Mari Bapa turunkan Roh-Mu menerangi kami, mencerahkan kami, memberikan roh mendengarkan, roh yang taat untuk kami setia kepada-Mu. Turun rahmat berkat-Mu Bapa dalam nama Yesus Hamasiah. Amin. Saudara-saudara, salam alaikum. Haleluya. Kita akan membaca dengan kitab Yohanan 8. Kitab Yohanan 8 ayat 32 sampai dengan 35. Yohanan pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mereka menjawab kepadanya, kami adalah keturunan Abraham, dan kami belum pernah diperhamba siapapun. Bagaimana engkau mengatakan kamu akan merdeka? Yesus menjawab kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal di dalam rumah untuk selamanya, putra tinggal sampai selama-lamanya. Sebab itu apabila putra memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Haleluya. Ketika kita bicara soal kemerdekaan, maka kita akan menuju kepada pengertian hamba dan putra. Itu di dalam kitab suci pengertiannya seperti itu. Hamba, namanya hamba Tuhan, itu tinggal di luar. Sedangkan anak Tuhan, putra Tuhan tinggal di dalam rumah. Saudara pilih mana? Hamba Tuhan atau anak Tuhan? Anak Tuhan. Kita harus yang dari paham Babel, Romawi, Yunani harus kita hapus sedikit-sedikit. Jangan bangga dengan nama hamba Tuhan, banggalah dengan putra Tuhan, anak Tuhan. Itu yang penting. Anak menjadi pewaris hamba. Seorang hamba tidak punya kebebasan untuk memilih, menentukan pilihan, sedangkan anak bebas menentukan pilihan. Orang yang bebas menentukan pilihan yang ideal itu namanya merdeka. Tetapi hamba yang dijajah itu tidak punya kebebasan menentukan pilihan yang ideal. Sudah berapa lama kita ini tidak sadar, merasa merdeka tapi diperhamba oleh suatu sistem organisasi, sistem doktrin yang salah, sistem sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita merasa merdeka, tapi betul-betul kita jadi hamba. Oleh sebab itu, mari kita jadi orang merdeka. Tuhan Yesus barusan mengatakan pada kita, orang yang merdeka kuncinya pada satu, firman Elohim. Karena kuncinya untuk merdeka firman Elohim, maka setan yang tahu rahasia hal kecil yang bersangkutan dengan rencana Bapa yang disamain, maka setan mengelabui umat manusia dengan mengacau-balaukan namanya firman Elohim. Sejak semula setan mengacaukan manusia Adam Hawa dengan apa? Firman Elohim. Pertama, setan menawarkan, Yahweh berkata begini dong, kamu tidak boleh menyentuh, meraba pohon yang ada di taman ini, memakannya. Padahal Bapak Yahweh tidak pernah bilang meraba. Dipancing gitu, jatuh. Sampai sekarang pun banyak gereja ditipu oleh pemahaman firman atau terjemahan-terjemahan yang salah, yang disusupi sehingga firman itu tidak memerdekakan, tapi malah menjadikan kita hamba.
Kalau saudara lihat di dalam kitab Matius atau Matius 4 ayat 5 saudara, ada kata bait Allah di Alkitab Indonesia. Bait Allah. Frasa tentang kata Allah itu tidak ada di dalam bahasa apapun saudara yang diterjemahkan itu. Tetapi di situ hanya disebutkan kalau Inggrisnya the temple. Kemudian bahasa Yunani-nya tidak ada. Bahasa Ibrani-nya jelas ya, Bet Elohim. Disingkat apa? Betel. Betel itu kan Bet Elohim. Bait, bait itu rumah, bait ya bangunan. Bait Elohim juga ada. Tapi mengapa di dalam Alkitab itu ada tulisan bait Allah? Mending itu saudara, sekarang ada bait Allah. Dulunya saudara, tahun 1600-an ketika diterjemahkan dalam bahasa Melayu, orang India Belanda menerjemahkan kesulitan mengambil Kejadian 1 ayat 1 tentang Elohim. Kemudian minta bantuan orang-orang Melayu. Salah satunya Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Elohim ini siapa? Nah, Abdullah kan punya kepercayaan sendiri. Allah, tulis Allah, bait Allah. Itu belum bait Allah saudara. Tahun itu saudara dalam bahasa Melayu disebut Ka'bah. Ka'bah kan di Mekah. Ya. Kemudian terjemahan sebutnya masih Ka'bah. Kemudian berikutnya masjid. Terus diubah lagi. Terakhir dengan kata Allah. Jadi di frasa mana pun tidak ada. Ya, setan mengacaukan dengan terjemahannya. Karena apa? Tuhan Yesus memberikan kunci kemerdekaan kita untuk mengenal Bapa yang disamayim, yaitu apa? Firman Elohim. Orang merdeka bisa merdeka sungguh-sungguh sejati kalau dia diubahkan oleh firman Elohim. Firman Elohim yang benar. Bukan terjemahan yang kacau bagus, saudara. Kita malah tersesat. Sudah berapa tahun kita disesatkan? Kita puji bahwa Bapa menuntut kita. Ya, yaitu beberapa hal saudara yang saudara bisa mengerti tentang terjemahan seperti ini, saudara. Nah, kata Allah tadi terus merambet kemana-mana, saudara. Kemudian ketika menemukan kata Yahweh berarti Allah huruf besar semua. Tapi juga kata Tuhan huruf besar semua, saudara. Jadi aneh Alkitab Indonesia. Satu nama Yahweh diterjemahkan dua kata, yaitu Tuhan huruf kapital semua dan Allah huruf besar semua. Kita bingung saudara. Tapi akhirnya Roh Kudus menolong kita. Setiap orang yang dipilih Bapa akan dituntutnya di dalam ini. Saudara akan terus dibawa terus juga. Itulah yang menyebabkan orang terkecoh. Dan itulah saudara namanya hamba. Tadi hamba, orang yang melanggar firman Elohim namanya dosa. Orang tidak merdeka kalau menjadi hamba dosa. Tadi dikatakan seperti itu. Kita dimerdekakan, dibebaskan dari apa? Dari dosa, saudara. Hamba dosa. Kita kuncinya di situ, saudara. Nah, sekarang ini banyak orang berpakaian rapi memuji Tuhan meskipun tidak pakai dari hati, cuma dari tulisan saja. Tapi mereka mengaku bahwa dia itu sudah masuk surga. Ya. Padahal kata surga tidak ada sebenarnya. Sama ya. Jadi itu hal yang indah, saudara. Di dalam hidup ini ada memang seperti itu. Orang yang berbuat dosa diperhamba oleh dosa itu. Saudara, contohnya sepele sudah. Orang yang ketagihan karena dimulai dengan coba-coba, misalkan minuman keras. Permulaannya pergaulan, teman sebaya.
Terus teman-temannya minum, mabuk, dia tidak, karena orang Nasrani. Kemudian hari berikutnya begitu terus. Akhirnya setelah beberapa kali, udah kamu nyoba sedikit aja. Oke lah Kak, nyoba sedikit aja, saya tengok Kak. Oh iya ya, rasanya agak pahit sedikit. Enggak apa, nanti kalau biasa enak, coba lagi. Nyoba lagi agak banyak-banyak. Akhirnya apa? Dia ikut mabuk, saudara. Ikut minum. Setelah minum apa, saudara? Dia diperhamba dosa. Mabuk-mabukan minuman keras, saudara. Dan kitab suci mencatat bahwa orang yang suka kebiasaan mabuk-mabukan minuman keras itu dia menyediakan dirinya hidup miskin. Jadi hidup miskin itu di samping malas juga karena minuman keras. Demikian juga di narkoba sama, saudara. Orang yang sudah mencoba narkoba akan ketagihan terus, saudara. Itu namanya hamba dosa. Orang yang biasa mencuri, tadinya mencuri pertama milik orang lain itu agak gede-gede dia, takut banget. Terus kedua juga agak takut. Ketiga takutnya sudah berkurang, saudara. Keempat tidak takut lagi mengambil milik antara lain. Akhirnya dia punya kebiasaan mencuri. Itu namanya hamba dosa. Orang yang ketagihan hal-hal yang melawan firman Elohim, itu namanya hamba dosa. Nah, sama saja orang yang di bawah tekanan dari kuasa-kuasa jahat, setan-setan, roh-roh jahat dalam satu kultur sistem pemerintahan atau sistem kehidupan organisasi, baik versi Romawi, Babel, Yunani, apa saja, orang itu ditekan dan tidak diberi kebebasan memilih. Saya dulu tidak diberi kebebasan memilih, saudara. Ketika saya dibukakan Tuhan melihat kebenaran di kitab suci bahwa Roh Kudus itu ada dan karunia-Nya itu ada, karunia manifestasi roh seperti bahasa lidah atau bahasa roh, membedakan macam-macam bahasa roh, mukjizat, kesembuhan, itu ada di dalam kitab suci. Ketika saya mulai membaca itu, loh kok di gereja saya tidak ada, di lingkungan saya tidak ada. Saya lihat tokoh-tokoh rohani saya, oh tidak ada. Tapi di iman rasuli, pengakuan iman rasuli mengakui Roh Kudus, tapi kok prakteknya tidak ada. Ya, ketika saya ditangkap Elohim untuk masuk dalam karismatik, saya diberi Roh Kudus. Saya menikmati karunia ini. Dari situ saya mengerti. Saya berarti beda. Ketika saya praktekkan dalam kelompok saya di bawah naungan organisasi gereja tertentu, saya dinyatakan apa? Sesat, bidat. Karena apa? Karena berbahasa lidah, karena membedakan macam-macam bahasa lidah, dan membedakan macam roh dan menafsirkan bahasa lidah. Saya mendoakan orang masih muda sembuh sudah. Suatu saat saya dibawa Tuhan, kemudian datang orang yang sudah tua, sudah lumpuh puluhan tahun. Saya digerakkan ke jamah tarik, sembuh sudah, bisa jalan, mujizat terjadi. Orang yang jatuh mau dibawa ke rumah sakit, sudah gagal otak, darahnya banyak. Saya katakan boleh berdoa, boleh saya doakan, langsung sih. Saya dikatakan ada kuasa wudu, kuasa setan juga. Jadi yang benar tapi dikatakan apa? Salah juga. Akhirnya saya dibuang ke gereja yang cukup besar, Injil juga. Saya menemukan kebenaran nama suci Bapa di surga Yahweh. Saya dikatakan sesat, bijak. Saya dikatakan ikut sekte tertentu.
Akhirnya saya menemukan sampai sekarang itu ada dua hal yang tidak boleh dipilih oleh umat. Dua, satu, Roh Kudus dan pernyataannya. Yang kedua, nama suci Bapa yang disamai. Jadi istilahnya nggak boleh wujudnya nyata. Jadi kamu boleh percaya Roh Kudus itu ada, kan di Imam Rasul ada pengakuan imam. Tetapi jangan sampai kamu menerima Roh Kudus dalam hidupmu, prakteknya hidup, karunia kesembuhan, karunia bahasa lidah, jangan. Percaya aja bahwa Roh Kudus ada gitu ya. Itu tipu daya setan juga. Yang kedua, kamu mengenal nama Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi, boleh saja, tapi tidak usah dipraktekkan di kelompokmu, di gerejamu, itu sendiri saja. Tipu daya setan. Jadi ada dua hal yang pokok yang ditolak, sehingga kita ini diperbudak oleh suatu sistem untuk tidak bisa menentukan pilihan yang sesuai firman Elohim atau pilihan yang ideal, yaitu nama suci Bapa yang disamai dan Roh Kudus dan karunia manifestasi. Jadi itu saudara yang terjadi. Dua hal selamanya. Kalau di dalam kisah kita suci ada saudara, kalau orang di bawah kekuasaan tertentu harus mengikuti. Contohnya Bani Israel, ketika dia ditawan di Babilonia, dia harus mengikuti apa? Sistem yang ada di Babilonia. Ya ceritanya kan bait suci Salomo atau bait Salomo itu dihancurkan ya pada tahun 586 sebelum Masehi. Siapa rajanya Babil itu? Namanya Nebukadnezar. Perkakas bait suci dibawa ke kuil-kuil di Babil. Orang-orang dibawa ke Babil ditawan selama 70 tahun sudah. Tetapi mereka pikir juga orang-orang Ibrani itu kan semua berorientasi karunia Bapa, baptisnya otaknya kan sangat canggih. Nah, itu ada namanya Daniel, Hananya, Misael, Astaria. 4 orang itu orang-orang ahli. Itu diperlakukan istimewa di pemerintah juga, karena suruh ngajari mereka menulis yang benar, ngajari bahasa, ngajari hikmat, kebijakan, itu semua juga. Tapi bangsa lainnya saudara, yang ada di situ apa? Yang tidak melakukan apa-apa. Dan masyarakat Babel adalah penyembah dewa-dewa atau disebut paganisme, menyembah dewa-dewa. Jadi selama di Babil tidak ada kumandang nama Yahweh, tidak ada Shema Yisrael, tidak ada. Yang adalah pemujaan kepada dewa-dewa. Nah, mari kita lihat saudara, apa yang dilakukan kalau pemerintah itu melakukan sesuatu terhadap yang ditawannya, saudara. Kita lihat di dalam kitab Daniel, saudara. Pasal 3 ya. Mulai ayat 14. Daniel pasal 3 ayat 14. Nebukadnezar berbicara dan berkata kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesah dan Abednego, apakah kamu tidak memuja ilah-ilahku dan tidak menyembah patung emas yang telah aku dirikan itu? Sekarang jika kamu siap, ketika kamu mendengar bunyi trompet, seruling, sitar, rebab, harpa, serdam dan berbagai jenis alat musik, sujudlah dan menyembah patung yang telah kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga
kamu akan ditampakkan ke dalam tengah-tengah perapian yang menyala-nyala, dan ilah-ilah manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab dan berkata kepada raja, "Ya Nebukadnezar, kami tidak perlu menjawab kepadamu dalam hal ini. Lihatlah, ada Elohim kami yang kami puja, yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, dan dia pun akan melepaskan dari tanganmu ya raja. Dan seandainya tidak, hendaklah diketahui olehmu ya raja, bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan itu." Iman luar biasa. Tadi disebut ada Sadrak, Mesak, Abednego. Saya peringatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pengajar-pengajar sekolah minggu, pengajar-pengajar pendidikan umum, jangan mengajarkan, jangan seluruh anak-anak mengingat, menghafalkan nama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mengapa saudara? Karena itu nama yang bersifat dijiwai paganisme. Dan itu adalah nama-nama berhala. Tetapi semua anak-anak sekolah minggu, anak-anak di rumah, dimanapun, diajarkan dengan nama yang benar, nama yang dari Ibrani. Ya, kalau 4 orang ya Daniel, Hananya, Misael, dan Asael. Itu yang harus dihafalkan. Sekarang ini kami pernah tes anak-anak remaja. Siapa yang dimasukkan dalam perapian? Hampir semuanya menjawab Sadrak, Mesak, Abednego. Saya bilang namanya yang benar. Tidak ada yang tahu. Lupa. Nah ini yang sudah ada. Memang tujuan setan apa? Mengubah nama. Nama Yahweh dari Ibrani diubah dengan nama yang dari Arab, yang dari Indonesia, yang dari Inggris. Nama Yahweh sang pribadi yang Maha Kudus diubah dengan The Lord, Kurios, Domini, Allah, Tuhan, Gusti, dan sebagainya. Seenaknya aja. Ya. Dengan demikian juga namanya itu diubah. Daniel diubah Belsasar. Begitu contohnya saudara. Nah ini yang saya ingatkan saudara. Jangan menyebarluaskan penyembahan berhala. Jangan menyebarluaskan nama-nama berhala. Jangan menyebarluaskan nama-nama paganis, dewa-dewa. Ya ini yang penting. Dan sekarang ini tidak banyak yang menyuruh berhenti mengajarkan itu, tapi saya menyampaikan ini demi kebenaran. Firman Tuhan harus ada dalam hidup, karena itulah yang memerdekakan. Itulah sebabnya saudara, kalau orang itu kecelakaan terus diubah namanya menjadi Selamat, menjadi Raharjo, ya, jadi Untuk, ya, dan sebagainya. Karena mengandung satu paham animisme dan humanisme. Sebenarnya inilah yang dilakukan pemerintahan Babel. Semua menyembah dewa-dewa. Namanya sesaji itu sudah biasa. Bakar kemenyan sudah biasa. Bagi mereka sudah biasa. Kemudian ini orang-orang Ibrani, umat pilihan yang dari Elohim Yahweh, di situ 70 tahun sudah tidak pernah mendengar Sema Israel, tidak pernah mendengar nama Yahweh, tidak pernah melihat kumpulan orang-orang nyanyi-nyanyi membesarkan nama Yahweh. Tidak ada 70 tahun. Akhirnya apa? Jiwanya, rohnya diisi oleh kuasa-kuasa paganis, kuasa-kuasa penyembahan berhala. Dan inilah cikal bakal nama Yahweh terhilang dari Bani Israel.
Karena apa? Selama 70 tahun ditanamkan oleh sistem lingkungan yang membenamkan kebenaran, yang menumbuhkan kuasa-kuasa berhala dalam diri mereka. 70 tahun sudah. Bahkan saya pernah ketemu jemaat yang dulu aktif sebagai disipliner, kemudian kerja di satu pulau ya, industri tidak usah saya sebutkan. 7 tahun pulang ketemu saya kerja. Dia sudah tidak mau memanggil lagi nama Yesus. Karena di sana apa sudah? Tidak ada. Selama 7 tahun diisi paham-paham yang salah. Yaitu namanya hamba dosa, seperti itu sudah. Itulah yang terjadi. Nah, ini Israel 70 tahun sudah. Inilah cikal bakal sehingga mereka mengganti nama menjadi Adonai. Mas, saudara tahu setelah 70 tahun dibebaskan, kan terus memasuki seperti itu. Terus mau bikin renovasi, baik Herodes, baik Salomo sudah hancur, baik Herodes muncul renovasi berjudi 2 sudah. Nah sekarang mulailah kan butuh namanya imam-imam, ahli-ahli Taurat. Maka mereka yang bukan keturunan Harun, yang ditetapkan Bapak Yahweh dulu hanya keturunan Harun saja yang bisa menjadi imam-imam melayani di rumah Elohim. Tapi ini ada kelompok tertentu yang sangat terkenal kerohaniannya di kalangan Yahudi, pembentuklah yang namanya Farisi. Sampai sekarang Farisi sudah ada ya, tidak ada. Tapi Farisi ada. Paham Farisi ada. Mereka kelompok ini, para pemimpin elit ini membentuk satu kelompok pemimpin Yahudi. Namanya Farisi. Nah, Farisi ini membidangi bidang keagamaan. Kemudian Saduki, bidang pemerintahan. Mulai dibentuk. Mereka menyatakan utusan dari Elohim. Mereka mengatakan pewaris dari Nabi Isa, dari Musa. Karena itu Tuhan mengatakan dalam kitab Injil, hati-hati. Orang-orang Farisi ini, generasi ini sudah menduduki kursi Musa, jadi berampas. Jadi mereka itu menetapkan sebagai ahli Taurat, imam-imam itu atas kehendaknya sendiri. Bapak Yahweh tidak pernah membentuk Farisi sebagai imam-imamnya. Nah, mulailah mereka ini yang semula di Babel 70 tahun ditindas, mereka mengembangkan yang namanya sistem. Kita ini sudah berdosa, banyak dosa, jadi tidak layak kita manggil nama yang. Nah ini saya kasih nama Adonai, pakai proses itu, ya, prosesnya ada. Nah tapi tidak saya jelaskan di sini, cukup panjang, kalau seminar bisa. Nah itu adalah seperti itu sudah. Mulailah bikin larangan juga kelompok ini. Siapapun yang mengucapkan melafalkan nama Yahweh yang dibaca Yahweh akan disiksa. Kalau tidak berubah akan dibunuh. Itulah ancamannya sangat besar. Dan rabi-rabi itu mengatakan kalau manggil nama Yahweh itu berarti mengundang kutuk atas dirimu. Sampai sekarang ketakutan mereka. Sampai sekarang bahkan yang disebut Yahudi Mesianik sudah mengenal Yesus Mesias menerima. Tapi suruh mengucapkan nama Yahweh bukan, saudara. Hanya beberapa aja yang berani. Itulah yang terjadi, saudara. Dulu yang datang ke Jogja ini pernah ada seminar orang Yahudi, Rabi Yahudi, sudah mengenal Yesus, tapi tidak mau mengucapkan nama Yahweh. Karena ketakutan. Mengapa ketakutan? Karena dirinya itu sudah berambang. Takut leluhurnya, takut kena kutuk, takut mati, sehingga tidak berani mengatakan nama Yahweh sebenarnya. Itu belum merdeka namanya sudah. Karena masih menyembunyikan yang utama.
apa yang sang penebus, sang juru selamat di sini Yesua Masih disembunyikan. Oleh sebab itu Yesua menekankan, kalau kamu menolak anak, sama saja menolak Bapa. Kamu menerima Bapa tapi menolak anak, sama aja kamu tertolak. Karena aku dan Bapa adalah echad. Ya, itulah yang disebutkan. Inilah yang terjadi juga. Itu cikal bakal saudara. Dari situlah berkembang. Nah, berkembang ke Bait Suci 2. Bait Suci 2 itu diajarkan oleh siapa saudara? Pemerintahan Romawi tahun 70 Masehi saudara. Pemimpinnya Jenderal Titus. Diatur leburkan. Kemudian namanya Bait Suci itu sudah bakar habis. Terus apa saudara yang terjadi? Kita melihat terbentuklah gereja Romawi. Semua orang penduduk Roma di bawah pemerintahan Kaisar Konstantin harus menjadi orang Nasrani, orang-orang Kristen Katolik itu. Semua tidak boleh. Jadi Kristennya atau Nasraninya bukan dasarnya karena mengerti kebenaran firman Elohim, tapi dengan dipaksa. Jadi tahu ya, jadi kosong statusnya orang percaya, tapi wujudnya kosong. Tidak ada firman Elohim dalam hidupnya. Ya berarti Roh Kudus. Nah, itu yang terjadi. Jadi saudara bisa melihat hubungan yang kuat. Karena di kitab Bilyana atau kitab Wahyu kan juga ada cerita tentang Babel kan, roh Babel. Loh kok masih ada? Bangunannya, kotanya kan sudah hancur sampai sekarang. Kok di kitab Wahyu ditulis yang terjemah? Saya beritahu saudara, Roh Kudus memberitahu saya, Babel rohnya itu kan sudah menterapi saya 70 tahun. Itu paganistis, menyembah dewa-dewa. Dewa bulan, dewa matahari ya, Baal, dewa Syul yang diberi nanti meriah-meriah itu. Nah, itu ada di situ. Saudara tadi melihatkan di situ, kalau ada seruling, ada gitar, ada semua sudah ditabung, itu mulailah kamu harus menyembah patung. Jadi setan itu tahu bahwa untuk menyukakan Bapa, menyukakan Tuhan itu pakai tabu-tabuan. Daud kan juga itu Raja Daud. Nah, setan meniru saudara. Ketika tabu-tabuan mulailah ya itu yang ada ya. Itu terjadi sudah ada tercipta roh Babel. Roh Babel ini kemudian berpindah ke roh Romawi saudara. Jelas ya, roh Romawi. Dua-duanya menghancurkan Bait Suci Romawi. Nah, di roh Romawi ini mengambil apa? Juga paganistik saudara. Paganisme Romawi juga menyembah dewa-dewa. Dewa Babel ada yang diubah namanya, tapi karakteristiknya sama di Romawi. Itu terjadi saudara. Nah, disitulah ada hubungannya. Terus mereka itu mengambil kepercayaan berbeda, nama berbeda. Kepercayaannya sama ya kepada dewa-dewa, tapi namanya tidak seperti kita. Akhirnya dari situ muncul apa saudara? Muncul gereja. Nah, gereja ini meneruskan siapa? Romawi atau Babel? Kalau di Korintus itu mengatakan keluarlah kamu dari sistem Babel dan Asbi. Kita dulu masuk enggak? Masuk saudara. Kita dulu masuk enggak? Meneruskan warisan Babel? Masuk. Jadi ada hubungannya Babel, Romawi, gereja. Gereja Babel yang sampai sekarang. Rohnya bekerja karena itu di akhir zaman disebutkan, ditulis tentang Babel.
yang disebut pelacur pesan ya, itu disebutkan sudah ada. Nah itulah sebab para penerjemah kitab suci menghapus nama Yahweh dan menggantikan dengan nama mereka, karena mereka ketika menerjemahkan dikuasai oleh roh yang menekan mereka, roh penyesat, roh babi, roh morali itu menyiksa. Ya akhirnya memunculkan nama sesembahan mereka. Hari rayanya mengikuti mereka yang mereka sembah kan. Itulah terjadi. Karena itu sampai sekarang para ahli sudah mengerti bahwa Yesus lahir di musim gugur, gak ada salju. Tapi Dewa Sio, Dewa Matahari lahir di musim dingin, dirayakan meriah. Orang sudah tahu itu, tapi karena roh itu menekan, jadi tahu tapi tidak bisa berubah. Seperti saya dulu tahu Yahweh itu nama Sang Pencipta, tapi saya punya kepercayaan nama dewa lain, dewa bukan. Akhirnya apa? Saya tolak. Tapi ketika Roh Kudus menjawab, saya mengerti, oh namanya Yahweh. Saya pegang, nama dewanya saya buang. Nah itu yang terjadi sudah keselamatan. Oleh sebab itu saudara, di akhir zaman ini bagian kita akan beritakanlah. Tuhan punya visi datang ke dunia ini. Visinya apa saudara? Pertama adalah mewartakan kabar keselamatan, mengenapi kitab Yesaya, memberitakan kabar keselamatan sudah datang. Yang kedua, membebaskan mereka yang ditawan dan ditindas. Seperti mereka, ya, Hananya, Misael dan Asaria dimasukkan di perapian. Jadi Daniel nggak ikut ya, nggak ikut masuk dalam perapian. Tapi hanya Hananya, Misael dan Asaria, 3 orang masuk dalam perapian yang menyala, dihukum. Tapi orang melihat, Raja Nebukadnezar melihat ada 4 orang. Ya, selamat mereka. Nah kemudian tahun-tahun berikut ketika di Babylon ini diperintah oleh Raja Darius yang dari Persia Media itu, gantilah Daniel yang hidupnya. Tekanannya apa? Perintahnya di Daniel 6 saudara. Itu tidak boleh menyembah selain ilah-ilah mereka. Daniel ini masuk dalam rumahnya, membuka jendela, mengarahkan doanya ke Yerusalem, di mana bait suci ada, mengarahkan ke sana. Diketahui oleh intel mereka ini, terus dilaporkan kepada Raja Darius. Kemudian singkatnya Raja Darius menghukum Daniel masuk ke kandang singa dan selamat. Dan karena Daniel kemudian yang lain tadi setia kepada Bapaknya, akhirnya upahnya ya besar. Upahnya sangat besar, saudara. Bahwa mereka itu lebih diteguhkan di dalam pemerintahannya, bahkan mereka itu memperoleh hidup yang berbahagia. Karena apa? Daniel berani menolak. Daniel pertama dan kawan-kawan itu menolak makanan santapan raja. Padahal yang boleh menerima pakaian makanan santapan raja itu orang yang dimuliakan juga. Hanya petinggi-petinggi tertentu yang bisa makan santapan raja. Daniel dan kawannya menolak saudara, karena mereka taat kepada ketetapan Bapak Ibu. Tidak boleh makan makanan bekas penyembahan berhala. Kok makanan penyembahan berhala? Santapan raja sebelum dimakan dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka, baru dimakan. Nah, mereka menolak.
pilih sayur aja deh. Ya, akhirnya dicoba. Ternyata apa? Tubuhnya segar. Nggak makan yang enak-enak daging-dagingnya, tubuhnya hanya sayur dan nasi, ya, beberapa buah tentunya. Sehat saudara. Subur-subur. Orang lihat oleohimnya adanya luar biasa. Jadi makanan itu, kalau kita makan selain makanan yang dilarang oleh Bapak Yahweh, semua makanan apa sehat saudara, tergantung kita. Nah, jadi itulah sebabnya berani menolak yang salah, menolak yang sesat meskipun sudah berjalan bertahun-tahun demi kebenaran. Maka Yesus katakan, kalau aku memerdekakan kamu, kamu itu benar-benar merdeka. Itu menuntut kita, saudara. Menuntut apa? Berani menolak yang sesat, meninggalkan yang sesat, menolak yang salah, meninggalkan yang salah, pegang yang benar. Perubahan inilah yang dinantikan Bapa. Dan kalau itu terjadi, maka betul-betul kita merdeka. Itulah saudara, kita tidak bisa jadi orang yang menjadi hamba dosa, saudara. Jadi seperti itulah yang terjadi, saudara. Dan karena seperti itulah saudara, maka Daniel dianugerahi Bapa luar biasa, saudara. Di Daniel 6 ya, ayat 27 dan 28 ini anugerah orang yang taat, saudara, yang bisa berani menolak perintah penguasa yang menyesatkan. Daniel 6 ayat 27 dan 28. Dia melepaskan dan menyelamatkan, dan dia membuat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Itu siapa yang berkata itu? Itu raja yang tadinya mengutuk Daniel, Raja Darius. Orang di luar kita, karena melihat mukjizat terjadi karena kita taat, menolak yang sesat, berani menolak dan mukjizat terjadi, maka akhirnya ayat 28 terjadi. Dan Daniel menjadi makmur pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia. Upahnya seperti itu sampai ke yang jasmani. Karena apa? Taat sudah. Nah itulah sebabnya seperti itu. Bahkan raja bisa mengakui. Bahkan raja tadi Darius membuat keputusan, saudara, di dalam ayat 26 itu, Daniel 6 ayat 26. Aku membuat suatu surat keputusan bahwa di seluruh daerah kerajaanku, ini orang penyembah berhala, saudara, orang harus gentar dan takut kepada Elohimnya Daniel. Namanya siapa? Yahweh. Sebab dialah Elohim yang hidup dan tetap untuk selama-lamanya, dan kerajaannya adalah yang tidak akan musnah, dan kekuasaannya tidak berkesudahan. Itu orang luar ya yang berbicara, raja ya. Jadi rajanya itu tidak mau mengikuti kepercayaan Daniel menyembah Elohim Yahweh, tapi mengakui Tuhannya, Elohimnya Daniel itu dahsyat, harus dihormati. Jadi di luar kita pun yang menghargai Elohim kita diberkati ya. Kalau kita jelas diberkati, yang mau taat ya. Ingat, yang mau taat merdeka betul. Kalau butuh kemerdekaan jati, harus bebas dari hamba dosa. Dosa itu termasuk mengubah nama Sang Pencipta dengan nama lain, itu dosa loh. Mempercayai, merayakan hari raya dewa-dewa itu dosa. Jadi masih hamba dosa. Belum merdeka itu namanya. Ya itulah saudara yang dinyatakan Bapak Yahweh berarti luar biasa. Jadi marilah kita yang ada ini ambil keputusan juga. Dan bagian kita terus saudara. Karena itu Yesus datang membebaskan yang terikat, yang disiksa terus oleh roh najis. Itu tugasnya Tuhan di bumi. Ya karena tugasnya itu menggenapi
korban penembus salah dan juga memberitakan kabar keselamatan. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya menggenapi di Taurat ya korban penembus salah, tapi juga mengabarkan kabar keselamatan yang lain, yaitu termasuk nama Dia. Saudara baca aja kitab Yohanes 17 di dalam doa Yesus. Itu Tuhan mengatakan, aku sudah memberitahukan namamu ya Bapa. Ya, jadi murid-murid itu semua sudah percaya ya. Orang-orang di sekitar yang diberitakan oleh Yesus itu sudah mendengar nama Yahweh. Cuma karena kitab Perjanjian Baru ini sudah bahkan bahasa Yunani sudah diotak-atik sama orang-orang ahli menghapus nama Yahweh, sehingga rakyat sekarang ini sulit menemukan nama Yahweh. Nah, kitab Ibrani yang asli Perjanjian Baru ada apa? Ada, tapi dibuatkan semua oleh roh Babil itu. Siapa yang bakar? Pemerintah Roma. Jadi seperti itu. Nah, untuk menghapus nama Yahweh itu tidak hanya nama Yahweh saja. Semua yang berkaitan dengan Israel, semua yang berkaitan dengan kitab-kitabnya Israel yang dinyatakan Bapa Yahweh itu, semuanya harus dihilangkan. Dengan menghilangkan mereka sisa-sisa Bani Israel ini, berarti mereka akan sangat sulit menemukan nama Yahweh. Itu tujuan setan melalui pemerintahan ini. Romawi membuat seperti itu sudah. Nah, kalau saudara sempat di Yerusalem, saudara punya uang sana sekitar 50 juta ya, sekarang ke sana, saudara akan menemukan. Saudara tidak akan menemukan hal-hal yang berbau berarti berbau Israel, tapi berbau Romawi, kapel-kapel. Contohnya tempat Yesus lahir, ini bangun kapel ya. Semua bangunan versi Romawi. Supaya apa? Anak cucu Israel tidak kenal sejarah. Nah, kemudian rabi-rabi yang memanggil nama Yahweh sampai keturunan ular-ular berubah, Farisi pun membuat larangan tidak boleh memanggil nama Yahweh. Begitu dahsyatnya nama Yahweh, begitu pentingnya nama Yahweh itu keselamatan, maka semua berusaha untuk menghapus, menghilangkan nama ini. Ngeri kan? Masih ditambah para penerjemah yang membuat sesat lagi. Ini rentetannya terus ada. Dan mereka memandangkan antisemit, anti Yahudi. Muncul ketika Hitler dulu, kalau saudara lihat di drama Israel di Holocaust itu atau ada di Manado ya ada. Itu bagaimana mereka dibantu. Dan yang menarik saudara, di situ masih ada sisa-sisa kitab Taurat yang terbakar. Bahkan saya pernah membaca satu kesaksian dari satu rabi. Rabi ini adalah membawa kitab Taurat, ketahuan orang Romawi, kemudian apa? Ditangkap, dibakar hidup-hidup saudara. Kitabnya dikasihkan, kasih apa? Air kasihkan dadanya supaya matinya agak lama. Dibakar hidup-hidup. Karena apa? Membacakan kitab Taurat dan memanggil nama Yahweh. Itu mereka dibuat benci kepada Israel, benci kepada Semit. Tapi mereka menggunakan kitab suci Perjanjian Lama, itu juga Israel. Nah, aneh dong. Sampai sekarang itu orang menguasai sampai sekarang saudara, orang-orang yang dikatakan rohani. Nah, orang yang sekarang mau betul-betul bebas, Yesus mengatakan, aku membebaskan kamu, karena itu Yesus beritanya selalu dijadi mujizat, sakit sembuh, lumpuh jalan, buta melihat dan terusnya. Itu betul-betul terjadi sudah. Supaya apa? Kita penerusnya juga melakukan seperti Yesus. Itulah pembebasan dan itulah kemerdekaan jati. Tinggalkan yang lama, masuk yang baru. Buang yang sesat, yang mesatkan, pegang yang baru. Nah seperti itu. Karena itu saya katakan tadi, jangan namakan nama-nama berhala, Belsasar,
Ya Sadrak Mesah itu jangan sekali-sekali mengajar. Tuhan mengatakan, hei guru-guru, kamu yang mengajarkan yang sesat, kau akan digantung, kamu buang ke laut. Jadi guru-guru yang menyesatkan itu seperti itu sudah. Ya. Jadi jangan ajarkan yang sesat, ajarkan, katakan namanya Daniel, namanya Hananya, Misael, Asaria, tidak usah. Bisa Sadrak Mesah itu buang, itu lupakan. Itu nama-nama berhala. Juga Tuhan yang disembah, orang-orang percaya yang salah, nama dewa-dewa, dewa matahari, dewa bulan itu harus dibuang jauh-jauh. Jangan sampai di sini memanggil nama Yahweh, di luar memanggil nama dewa bulan. Saudara akan sengsara itu. Itulah yang terjadi. Tapi kalau kita taat, Tuhan membuat makmur. Seperti Daniel taat, dibuat makmur, jaya. Pemerintahan Darius, Kores, berapa tahun saudara? Dia jaya. Siapa yang membuat? Bapak yang membuat makmur. Karena apa? Daniel taat, tidak mau melakukan apa yang dari berhala, apa yang dari setan-setan, dari dewa-dewa. Tidak mau. Tidak maunya dibuktikan saudara, ancaman pun diterima. Kita berani kan? Kalau berani, Bapak mengubahkan itu mulai dari sekarang. Ambil keputusan dan Bapak datang saat ini kepada Rusia. Ubah. Berhala yang masih ada, sering saudara sebut, sering saudara cintai, baca, ubah. Ambil yang baik. Dan firman Elohim yang benar akan masuk dalam segera, mengubah segera, memperbarui sehingga layak, betul layak, tidak hanya layak anggapan kita, tapi benar-benar haleluya. Berkat Bapa atas kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mengatur firman-Mu. Biarlah firman-Mu bekerja untuk saudara-saudara kami ini, mengubahkan, memperbarui, sehingga terjadilah sungguh-sungguh nama-Mu melekat pada mereka dan nama-Mu disukai, dicintai, diberkati. Haleluya. Turun rahmat berkat firman-Mu yang mempertekan kami Bapa, demi nama Yesus Mesias. Dan kami melepas berkat-Mu Bapa, Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh menghibur atas semua, sehingga diubahkan, diberkatilah pekerjaan usaha, pelayanan, semua yang dilakukannya, keluarga, dibuat Bapa harmonis, damai sejahtera, kelegaan, kemakmuran terjadi pada semua. Dalam nama Yesus Mesias, yang percaya katakan amin.